Di sini nih, Muhammad tidak layak jadi teladan punya istri 11. Waduh. Ini kalau kita bahas dulu judulnya deh. Muhammad tidak layak jadi teladan punya istri 11. Bagaimana dengan kakeknya Yesus? Coba, siapa kakeknya Yesus? Sering disebut-sebut tuh sama orang Farisi, sama orang Yahudi. Iya. Ustadz, ketika ngisi kajian, mereka bawa kitab nggak sih? Bawa Kitabnya kitab apa? Quran. Quran. Misalkan ada Ustadz bawa Bible untuk menjelaskan isinya ke yang apa? Muslim. Kira-kira ada nggak orang Kristen di situ? Di tempat kajiannya Ustadz yang bawa Quran, bawa Bible. Di mana? Hah? Di mana? Nggak ngerti lagi? Nggak ngerti. Nah, sama yang ngomong juga nggak ngerti. Lu kemana aja, Cup? Oh iya, lupa. Di bui. Ini lagi di dalam. Di dalam. Di bui dia ya. Cup, aduh Cup. Ente kemana aja, Cup? Oh iya, di penjara ya, lupa. Kenapa harus diulang lagi? Kesal soalnya. Ya, kita lanjut lagi. Tantangan buat Yusuf Manubulu, saya undang tidak terjadi apa-apa. Nggak usah sama Doditan, nggak usah sama Zuma, nggak usah sama Nandar, nggak usah sama yang lain. Sama saya yang awam nih. Iya. Yang nggak ngerti, yang lu anggap gua debat sama gua, live kan, bikin gua bikin gua jadi orang. Ingat ya, ini tantangan. Nah, ini kan yang part kedua nih, yang belum pada nonton yang part pertama ada di channelnya Mualaf Channel. Betul. Yang belum subscribe Mualaf Channel. Yang belum subscribe Mualaf Print Channel, subscribe Mualaf Print Channel. Ya, oke. Lanjut. Ucup Labubu bilang kalau orang kita tuh nggak ngerti bahasa Arab katanya. Lah, ente kunyuk pakai ini dia pakai Bible namanya Alkitab. Di dalam Alkitab ada kalimat-kalimat bahasa Arab. Iya. Wahyu, malaikat, wakatu, apa lagi ya? Sabar. Terus belum bulan Abraham. Terus kalimat-kalimat apa? Kata-kata itu tuh yang dipakai itu rata-rata semua pakai bahasa Arab. Nggak sadar dia. Iya. Jadi gini, apa ya namanya ya? Ucup ini sebenarnya tidak mengerti dalam kitabnya sendiri. Iya, memang dia menutupi, Jadi ngomong ini menutupi kesalahannya Iya. sendiri gitu. Nanti ada di next video ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya gitu. Sebelum lanjut, Ngopi dulu. bukan ngopi dulu. Sebelum lanjut, Apa dulu? bukan kesimpulin ya. Sebelum lanjut, kesimpulin. apa ya? Jadi dengan ucapan si Ucup ini, kita sudah mengetahui bahwa kalimat atau bahasa atau kitabnya menggunakan bahasa Arab supaya satu. Iya. Satu kesatuan. Tidak ada agama di dunia ini yang kalau diperintah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalas falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semua ngumpul. Betul nggak? Betul. Dengan kalimat itu, bahasa Arab, seluruh umat muslim di dunia kalau mendengar itu ngumpul semua. Iya kan? Betul. Coba Bible bahasa Yunani diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kira-kira ketika Ucup Labubu ini membawa Bible bahasa Indonesia, dia terangkan di Thailand, dilemparin batu atau jadi ladyboy dia? Jadi ladyboy. Langsung dimonon dia. langsung di hitan kulit kleratnya. Jadi gitulah, makanya coba memang kalau misalnya memang klaim seperti itu,
kitab yang berbahasa Indonesia, yang katanya kitab suci, bawalah ke Thailand, terus bacakan Matius 1 ayat 1. Itu aja. Matius 1 ayat 1 aja. Atau Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah menggunakan bahasa Indonesia kepada orang-orang Kristen Thailand. Kira-kira orang Thailand pada kabur nggak? Ya, gue bilang dia di Monon. Atau di Kebiri ya? Nah begitu teman-teman. Nah begitu teman-teman katanya. Itu yang menjadi kendala ya teman-teman ya. Kendala? Nggak ada kendala. Mau pakai bahasa Arab di dunia pun nggak ada kendala. Kita pergi ke Rusia nggak ada kendala kalau pakai bahasa Arab. Ini contoh-contoh kasus. Misalnya kita orang Islam nih ya. Kita ke Afrika, ketemu orang Islam. Kalau sapanya gimana? Assalamualaikum. Mereka jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pasti. Ya kan? Coba lu datang, ya kan pakai ini pendeta, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Halo, selamat siang. Apa kabar? Atau ini, halo, salam kemenangan. Salam kebajikan. Bukan kebajikan sama Buddha. Oh, ya. Enggak, ini salam kemenangan atau shalom. Nah, misalkan shalom, dia menggunakan kalimat apa itu? Salam alaikum. Salam alaikum. Ya kan? Iya, itu bahasa Ibrani. Kenapa hanya salam doang? Pakai dong bahasa Yunani. Pakai bahasa Yunani dong. Apretos koretos mari meledos gitu. Ya kan? Di dalam begitu pakai bahasa shalom, pakai bahasa Ibrani. Ya kan? Aduh, nggak konsisten. Nggak konsisten. Pakai tren. Nggak pakai tren, betul. Dia nggak tren. Dan banyak hal lagi yang mempengaruhi teman-teman. Nah kita akan bahas satu-satu ya, bahwa kenapa banyak orang Islam itu tidak mengerti, karena ini panjang kita bro, ini udah sejam. Itu yang ditekankan itu huruf Arab, ya. Pokoknya baca saja sudah dapat amal, ya. Baca saja itu sudah banyak manfaatnya. Sebentar, sorry, gatal gua jadinya. Iya, garuk. Ada anak umur SD kelas 1, kelas 2. Dia hafal misalkan Al-Fatihah. Betul. Dari titik komanya itu benar semua, betul nggak? Hafal. Kita minta nggak usah anak TK SD, ente sendiri satu ayat aja di Bible tidak lepas dari titik sama komanya. Ayo taruh nama gua. Tidak luput titik komanya, persis sama sesuai yang ada di Bible. Coba. Paling dia Yakobus, ingatlah dan tetaplah berdoa, udah gitu aja. Ya lo ini bayangin bro. Iya. Kita itu berapa ayat sih bro? Panjang. Betul. Al-Fatihah. Anak kecil yang umur 6 tahun aja bisa hafal. Bahkan gak hanya itu, Al-Ikhlas, An-Nas, segala macam. Dia bisa hafal, titik komanya tidak luput. Iya. Panjang pendeknya sama. Panjang pendeknya sama. Tajwidnya sama. Ini satu surat aja. Nggak usah banyak-banyak tuh surat. Bahasa Yunani aja lah udah. Itu bahasa Yunani deh. Bahasa Indonesia aja. Bisa. Coba bahasa Indonesia aja tidak luput dari titik komanya. Coba. Dari sekian banyaknya orang Kristen, ada nggak yang hafal satu? Pastor, coba. Pasti buka. Dia baca sesuai dengan misalkan di kejadian ini, ayat ini, segala macam. Dia baca, dia lihat, dia baca, dia ngomong. Dia uraikan itu ayat. Iya. Makanya jadi gini, ini pengalaman pribadi ya. Di gereja. Kita datang nih hari Sabat ya. Bawa Alkitab kan gede nih. Ya kan? Datang ke gereja, habis sekolah Sabat, terus baca mision, sekolah Sabat, nyanyi, segala macamnya, kesaksian segala macam. Masuklah ke dalam ibadah. Nah, di ibadah ini yang ditunjuk sama pendeta berapa ayat sih? Rata-rata cuma satu atau dua. Ya, satu atau dua. Misalnya dari Paskah nih. Atau bukan Paskah deh. Kelahiran Yesus Kristus. Ya, Natal. Dibacain satu ayat, sisanya ngarang bebas. Iya. Cuma tebal, dibaca cuma satu ayat, tutup lagi. Udah dengerin. Kira-kira kiri-kiri tamat berapa tahun tuh kita? Kita 30 juz targetnya sebulan. Ya, ini juga
ini juga pengalaman pribadi bro ya. Mm-mm. Apa namanya pengalaman pribadi? Gua itu ikut pendalaman Alkitab. Sama. Gua nanya sama lu ikut pendalaman Alkitab? Ikut. Gua satu ayat yang tidak titik komanya. Coba. Apa? Satu ayat aja. Jujur aja. Oke, Matius 15 ayat 24 deh, yang mudah. Enggak. Bapa kami di sorga, titik dah. Ayat 2, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga, titik. Ayat ketiga. Ya, Bapa kami. Bapa kami. Oke, Bapa kami ya. Bapa kami doa. Itu ada di Bible, iya. Tapi di Bible sama nggak sama Katolik? Beda denom. Gue tanya dulu. Beda. Kenapa berbeda? Harusnya itu doa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Belajar. Aha. Aha. Hahaha. Tapi kenapa berbeda? Kalau Katolik, Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Apa namanya? Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Coba, kalau lu? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami segala. Ya beda. Udah beda. Beda. Ya kan? Itulah. Membedakan kuda. Hah? Oh bukan. Ya. Bukan, maksudnya gue gitu. Ini aja karena ada terjemahan-terjemahan atau ada doktrin denom yang berbeda. Ada distorsi lah. Sorry, maaf. Islam ada berapa sih? Ada Muhammadiyah. Itu mah organisasi ya itu. Iya, taruhlah berbeda. Sunni dan Syiah udah gitu aja. Al-Fatihah sama nggak? Sama. Sama tetap. Iya. Sunni dan Syiah, Al-Fatihah sama. Sama. Al-Baqarah sama. Sama. An-Nisa sama. At-Taubah sama. Sunni dan Syiah nih ya. Sama. Maksudnya kenapa ini berbeda? 10 perintah Allah aja berbeda. Ya makanya ini selalu diingatkan ya. Jadi sebelum bukan itu deh. Diingatkannya begini. Kami sudah pernah berada di sana. Iya. Sedangkan Ucup Labubu nyentuh Quran aja nggak bisa. Belum pernah. Apalagi disuruh baca huruf hijaiyah aja. Abjad aja. Alif, bata, sajim, haho, dal, ja, roja, sin, shod, do, to, do, agun, fako. Ya. Ya, itu ini apa ya? Sampel ya. Makanya dia mengatakan apa? Karena dia nggak ngerti Islam, dia katakan bahwa di Islam tidak ada kebenaran. Karena otaknya tidak memiliki sebuah kebenaran dan tidak membaca apa isi dari Al-Quran. Betul. Iya kan? Aduh, ini baru reaksi 9 menit loh. Udah 1 jam. Iya. Lanjut ya. Kenapa banyak orang Islam itu tidak mengerti? Karena diturunkan, diajarkan itu, yang ditekankan itu huruf Arab. Ya, pokoknya baca saja sudah dapat amal. Ya, baca saja itu sudah banyak manfaatnya. Baca saja nggak ngerti, sedangkan ngerti saja belum tentu ada manfaatnya. Apalagi nggak ngerti, dari mana bisa ada manfaat, teman? Ya. Nah, ini udah masuk intimidasi ya. Iya. Intimidasi atau provokasi. Ya tadi sama seperti kepemerintahan, dia melakukan provokasi, Betul. penghasutan, gitu loh. Ini sebenarnya udah kalau seandainya dijerat hukum, ya kan, Udah secara bahwa dia udah ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si Yusuf ini. Iya. Sebenarnya kita nih jalan besok, kita bikin laporan, Bisa. begini segala macam. Oh bisa, kena dia. Kena. Tapi jangan dulu, karena masih banyak bahasan. Nanti setelah kita udah bahas semua, baru kita laporkan. Oke. Karena kalau misalnya dilaporkan dia hilang, kita nggak ada bahan. Oh, iya betul. Itu bisa-bisanya dari ustadz-ustadz yang mereka cuma menerima aja, ya. Dan ini perlu dicerahkan, teman-teman. Sekali lagi saya mengasihi, ya. Saya tidak ada unsur untuk memandang rendah, ya. Mengasihi apa sih? Saya mengasihi. Maksudnya gimana sih? Ya itu kan pola pikirnya dia untuk supaya coba mau mempengaruhi orang Islam. Saya sayang loh sama kamu.
dengerin saya loh. Saya nggak mau maksudnya menyakiti kamu. Ini loh yang kebenarannya. Jadi dia berpikir bahwa jadi dia gini loh bro. Astagfirullahaladzim. Berapa sih ayat berapa kisah para berapa sih? Yang mana? Sorry. Tentang masalah bahwa Paulus itu dengan tipu dayanya dia. Oh. Ya, jadi memberikan Iya, dengan segala tipu daya supaya kamu menjerat ya. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri. Ya kan? Ya. Di 2 Korintus 12 ayat 16. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Wow. Ya, dengan cara dia melakukan ini, dia ngasih tauin ke teman-teman muslim supaya teman-teman muslim itu menjadi fobia kepada Islamnya sendiri. Dia takut, ada rasa ketakutan. Oh iya ya benar, jadi kata si Manu dulu ini kan begitu. Tapi kita yakin lah ya bahwa umat Islam tidak mudah terpengaruh dengan ucapannya si Ucup Labubu. Mengapa? Nih saya kasih alasannya. Kenapa? Karena Yusuf Manubulu ini tidak dipercayai oleh umat Kristennya sendiri. Sedangkan dia mengasihi umat Islam. Dan saya kasih tahu nih bahwa Islam ini sesungguhnya. Di Kristennya sendiri aja tidak diakui. Tiba-tiba mau ngomongin Islam. Ngaco ya. Tapi bagi orang-orang Islam, umat Islam memang agak sulit kalau dibicara. Apalagi otak-otaknya kalau model kayak Nandar, model kayak Suma, ya. Segala macam itu. Mereka channel-channel Islam itu. Saya bahas baru 2 kali sudah mulai muncul suara ini. Belum kapok apa? Belum kapok masuk penjara. Ya, bukan belum kapok teman. Saya mengasihi kalian. Ya. Saya mengasihi kalian dan saya masuk penjara itu atas kejahatan daripada ulama pimpinan kalian. Nah, mana mungkin ulama pimpinan kalian itu katanya punya Tuhan. Tuhan yang mana yang kalian percaya? Ya, kejahatan yang kalian lakukan. Itu tidak mungkin Tuhan, teman. Dalam Alkitab, dalam Bible, ya. Dalam Alkitab, dalam Bible, teman. Itu lupa. Yang jahat itu iblis. Ya. Itu iblis, teman. Ya, coba ambil Alkitab. Yang jahat itu adalah iblis, teman. Saya aja nggak tahu ayatnya. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10, itu pencuri, iblis itu mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, inilah yang saya perlu luruskan, karena banyak umat Islam tidak tahu. Alur cerita yang benar itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham, teman-teman. Tapi menurut Edis, penyalipan itu karya iblis. Rencana iblis. Bahkan Yusuf Manubulu sendiri bilang, kalau yang mengambil nyawa Yesus itu adalah iblis. Setan. Oh, setan. Setan. Bukan iblis, setan katanya. Yang ngambil nyawa Yesus itu setan. Siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Biji mana, Cup? Bagaimana? Bagaimana? Biji mana kan orang? Jadi kalau seandainya misalnya gini, seperti dia mengatakan ya. Edis mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu adalah rencana iblis. Ya kan? Kalau begitu kalian itu lucunya gini. Iblis menyetujui adanya penebusan dosa yang dibuat oleh iblis itu sendiri. Coba masuk akal nggak? Dan kalian setuju dan kalian bersyukur atas apa yang dilakukan oleh iblis. Betul. Karena penebusan dosa itulah yang akhirnya kalian agung-agungkan. Kalau misalkan dikatakan katanya ini adalah rencana Allah. Jadi Allah memiliki kerjasama dengan iblis. Ya. Karena apa? Karena Allah merencanakan supaya anaknya mati untuk menebus dosa. Dan itu bertentangan, Bang. Iya, ini kan contohnya dia maksudnya tuh menurut mereka kan begitu. Pas iya bertentangan betul. Bertentangan. Apa nanti lu jelaskan. Maksudnya gini.
Kalau begitu, Allah itu bekerja sama dengan iblis supaya iblis menggoda Yudas untuk mempengaruhi dan memberitahukan di mana Yesus berada, supaya dia ditangkap dan diadili dan disalibkan, supaya adanya penebusan dosa. Penebusan dosa dari siapa? Oh, dari Adam, dosa waris. Adam siapa yang ngasih dosa? Yesus. Kata Yesus Allah. Yesus sendiri yang ngasih. Tapi pada saat itu Yesus yang ngasih, tapi Yesus sendiri yang nebus. Dan konsep dosa waris hanya diterapkan oleh Paulus. Coba. Nah, sekarang kalau misalnya memang rencana Allah, ya, ini sedikit belok ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi biar jelasin dia iblis itu. Dasar iblis lu. Dasar iblis lu. Ya, dasar iblis yang memengaruhi otak Anda maksudnya gitu. Jadi gini, kalau memang itu adalah rencana Allah, berarti Allah tidak konsisten. Betul. Dengan ucapannya di dalam Bible-nya sendiri bahwa anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Ada kan itu kalimatnya, dosa ditanggung masing-masing. Itulah firman Tuhan. Tapi kok tiba-tiba ada Yesus yang mau menjadi korban tebusan. Perihal penyaliban Yesus, itu juga tidak sesuai dengan Mazmur 16 ayat 10. Apa tuh? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yesus binasa nggak? Binasa. Namanya Allah tidak sesuai dengan janjinya dia. Wah. Di Mazmur 16 ayat 10. Iya, kalau misal ya bukan kalau, tapi memang mereka ngutip-ngutip ngambil dari perjanjian lama kan? Iya. Tapi misalkan gini, yang ini nggak bakalan dibaca. Ya. Iya. Karena ini tidak sesuai. Betul. Kalau misalkan dibaca segala macam, lu nggak tahu, Ndre. Ini maksudnya bukan ke Yesus, larinya ke situ. Iya. Ya kan? Giliran Yesaya 9 ayat 5, telah lahir itu ke Yesus. Sang juru selamat Yesus, padahal telah lahir. Zamannya Yesaya emang sudah lahir Yesus. Belum. Kan begitu? Masih benih. Belum, benih juga belum. Masih tulang sumsum. Belum juga. Oh iya. Enggak, maksudnya tuh kayak gitu-gitu. Wah, ini panjang ya kalau misalnya bahas ini. Iya, jadi hati-hati, kita bisa balasnya masuk ke Bible-mu sendiri. Waduh, ngeri. Ini nih ada kalimat yang ini nih. Dalam Yohanes 10 ayat 10, inilah yang saya perlu luruskan. Ada kalimat yang tunggu. Nah, ini kita akan langsung pernyataan dia tentang Nabi Muhammad ya. Dari mana dan yang paling banyak jadi korban adalah orang Indonesia. Banyak aneh disuruh minum ya. Mereka mengerti. Mereka tidak paham, teman-teman. Ya. Mereka cuma disuruh pokoknya baca walau-walam, pokoknya percaya. Kita yang benar itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham, teman-teman. Ya. Mereka cuma disuruh pokoknya baca walau-walam, pokoknya percaya saja, ya. Bahkan sekarang ajarannya makin aneh-aneh, disuruh minum kencing unta. Kasihan sekali. Ya. Dan yang paling banyak jadi korban adalah orang Indonesia karena paling banyak yang percaya sama Islam. Nah, saya perlu luruskan dari mana penelitiannya, dari mana ilmu kajiannya kencing onta itu bermanfaat buat manusia. Itu racun itu, teman. Ya. Kita mau cium saja itu, kita kalau orang waras, kita sehat. Bagaimana mungkin kita bisa mau dekat saja kita nggak mampu, ya. Apalagi sampai disuruh minum itu. Itu coba kalau nggak percaya, dites saja, bisa muntah-muntah orang. Ya. Gue ngeliat muka lo aja mau muntah. Teman-teman, terlalu banyak aneh-aneh. Iya bener. Lihat mukanya dia udah mau muntah, cuma ini ditahan-tahan aja tuh. Jadi dari tadi minum-minum ini nahan muntah sih. Tapi begini. Masalah kencing unta nggak beres-beres dia gitu ya. Iya. Udah dikasih penjelasan tapi tetap ya namanya juga orang kafir, bebal ya. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 ya. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim.
Ya, jadi orang kafir itu sudah ditutup telinganya, matanya, mulutnya, otaknya, hatinya, badannya, jiwanya, raganya, tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan mereka katakan Apa? orang kafir itu kalau kita memberikan sebuah ayat, akhirnya mereka katakan apa? Itu hanya sebuah dongeng, ya. Nanti itu kita akan bahas apakah Al-Quran itu hanya dongeng? Nah, asik ya. Nah, ini kita bahas dulu nih kencing unta nih. Atau sebel. Jadi gini, kencing unta itu bukan dimaksudkan sebenarnya untuk umat Islam. Ya. Ada bangsa yang apa? Istilahnya kalau kita pakai bahasa Kaum lah. bahasa sekarang lah ya. Datanglah nih satu kaum, ya Rasul, kami di Mekah ini atau Madinah ini, Mekah Madinah ya lupa ya. Pokoknya Madinah deh kalau nggak salah. Di Madinah ini orang-orang ini, kaum ini belum beradaptasi dengan lingkungannya. Datang ke Rasul karena orang-orang ini tahu bahwa ada Rasulullah, ada Nabi Allah. Datanglah, ya Rasul, kami sakit nih, beda nih hawanya, punya obat nggak? Kata Rasul, aduh belum punya nih. Terus apa yang harus kami lakukan? Ya udah, di situ ada unta, kamu minum susunya, kamu tambahin air kencingnya. Mudah-mudahan kamu sembuh. Kalau kamu yakin, percaya, kamu sembuh. Besoknya sembuh. Ditulislah itu cerita dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Cuma cerita, bukan disuruh kamu kalau berpenyakit, punya penyakit, minum air kencing unta. Dan itu nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Kalau nggak ada obat. Kan begitu konsepnya. Iya. Kalau nggak ada obatnya, minum Jadi itu. dia ini cuma kayak nyari-nyari kesalahan-kesalahan Islam segala macam. Ya itu tadi membuat supaya orang Islam mungkin nih kayak Vian, dia nggak ngerti. Pas dengerin si Manuk Bulu, ya Kesel. bukan. Oh, bukan. Oh iya ya, Islam gua ngajarin begini ya. Wah nggak bener nih. Kan dia awam, ya kan? Akhirnya dia menjadi fobia kepada Islam itu sendiri. Iya. Jadi, oh gitu ya Islam ya. Nah, Padahal belum mengerti. Ya itu, ini diambillah contohnya kencing unta. Padahal kencing unta tuh bukan kewajiban. Bukan umat Islam suruh minum air kencing unta. Orang lain yang suruh minum. Kaum yang belum mengenal Islam. Kaum yang belum mengenal Rasulullah. Baru datang ke Madinah atau ke Mekah. Obatnya apa? Kami sakit nih, menggigil badan kami. Tuh, cobain. Begitu doang. Diminum sembuh, alhamdulillah. Dijadiinlah bahan hinaan. Mereka aja nggak sadar bahwa ada satu nabi dalam Bible disuruh makan roti di atas tai. Tainya di atas roti, selai. Jadi selek ya. Aduh, belum lagi kencingnya ada. Terus diminum kayak gitu. Aduh, nggak bahas. Inilah contoh-contoh orang yang tidak membaca kitabnya sendiri gitu. Begitu teman-teman, terlalu banyak aneh-aneh. Terlalu banyak ya. Makanya saya tulis Muhammad itu tidak bisa dijadikan teladan. Nah, ini nih intinya nih. Tidak bisa, ya. Dan siapa yang bisa dijadikan teladan? Hanya Tuhan yang benar. Siapa? Itulah Tuhan Yesus. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya khusus akan membahas tentang istri-istri daripada Muhammad. Ya. Muhammad mengajarkan, Muhammad punya istri itu 11, ya. Itu bukan rahasia umum, itu tercatat. Bahkan ada Aisyah yang berusia 6 tahun, ya. Sekarang mereka rubah sedikit untuk pembelaan, katanya 9 tahun, ya. Gak apa-apa lah, itu semua di seluruh bangsa itu anak di bawah umur. Kasihan, ya. Si kakek-kakek kawin dengan anak umur 9 tahun, 6 tahun, ya. Dulu yang saya tahu itu 6 tahun. Tapi kenapa kok sekarang jadi yang 9 tahun pun, di bawah 15 tahun pun itu masih bocil, ya, masih anak ingusan. Undang-undang di negara manapun itu tidak waras kalau diizinkan untuk kawin. Tapi itulah Muhammad. Nah, makanya teman-teman, bagaimana ini bisa dijadikan teladan? Coba kalian renungkan baik-baik. Kita ngomong dulu nih sebelum dia ngomong begitu, bro. Maria, ibunya Yesus, melahirkan Yesus pada umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Lu nggak ngomongin tuh, masih bocil juga. Nah, ternyata di dalam Bible, karena kita tahu ya bahwa perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi. Dikutip, ya, dipinjam, nggak dikembaliin.
Nah, Kitab kutip. kitab kutip. Ini ya dari Discover the Truth. The Age of Rebecca when she married Isaac. Biblical perspective. What was age of Rebecca when she married to Isaac? According Rabbi, jadi menurut para rabi Yahudi, dia tidak lebih Dari 3 tahun. dari 3 tahun. Ada lagi yang mengatakan bahwa sumber yang lain mengatakan umur 10 tahun. Bagaimana juga Rabbi Rashi ya atau yang lainnya itu mengatakan bahwa Rebecca itu dinikahi umur 3 tahun. 3 tahun, Bos. Bayangkan. Ya. Ini dari Rabbi Yahudi yang punya kitabnya, orang Yahudi yang punya kitabnya Perjanjian Lama. Bahwa Rebecca atau Ribka, ibunya Esau, nikah di umur 3 tahun. Dibawa tuh sama Ishak. Di kemah, dipakai langsung Ribka umur 3 tahun. Ucup. Ketabut sendiri mau babel sendiri. Bahkan yang tadi ya, ada beberapa istri-istri istri-istri nabi-nabi di dalam Alkitab itu umurnya masih muda-muda, Bang. Iya. Lebih dari Aisyah gitu. Kok nggak melek gitu ke Kok situ? lu nggak membahas itu? Iya. Gitu loh. Kenapa hanya Nabi Muhammad? Ya. Jadi apa namanya udah kelihatan sekali sih dia bagaimana caranya mau Iya. mendiskreditkan Islam. Masih bocil loh, masih ini loh. Aduh, hello, cup ya. Beberapa bagian negara ada yang menikahi anak-anak umur 6 tahun. Itu orang Kristen, Bang. Datanya ada. Kalau misalnya kita cari lagi ini lama lagi, tapi nanti kita akan bahas itu ya. Tentang khusus tentang pernikahan di bawah umur. Dan banyak di dalam Bible pernikahan di bawah umur, bahkan pada saat itu belum ada undang-undangnya, bebas kok. Iya. Dan tidak ada satu musuh Nabi pun pada saat Rasulullah ada di Madinah ataupun Mekah mengetahui bahwa Rasulullah menikahi dengan Aisyah ini, nggak ada yang marah, Bang. Nggak ada yang nyinggung, lu nikahi anak kecil lu. Nggak ada. Cari satu data pun, tidak akan ketemu. Nggak ada. Mau sampai jungkir balik. Terus keluar buntut, keluar buntut di jidat, nggak akan ketemu bahwa ada musuh Rasulullah menghakimi Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Betul. Nggak ada. Cuma orang ini doang dan Kristen-Kristen yang memang benci sama Islam. Intinya mereka udah nggak suka sama Islam. Parah emang benar ya. Ya, kalau misalnya anak kalian masih umur 6 tahun, ya diambil sama seseorang dikawini, saya nggak bisa bayangkan itu bagaimana dia berteriak-teriak itu anak kecil masih umur 6 tahun itu dikawini. Jadi begitu teman-teman ya. Karena Muhammad juga memberikan aturan kepada umatnya, kalian boleh kawin 4, boleh punya istri 4. Katanya yang penting adil, ya. Ini omong kosong, ini cacat logika, teman, ya. Gunting saya punya jari kalau itu adil. Bagaimana satu laki-laki 4 perempuan? Bagaimana bisa adil? Ya, satu laki-laki. Kalau satu laki-laki 4 perempuan itu tidak adil, ya. Nggak usah sekolah sampai S3, ya. Anak SD pun sudah tahu itu tidak adil, tidak sama. 1:4 itu tidak sama, Om. Ya, teman-teman di Islam, ayolah sadarlah, buka pikiran kalian. Ya, saya mencerahkan ini, teman. Jangan langsung marah-marah dulu. Nggak marah. Ini penistaan. Itu kerjaan kalian semua memang selama ini. Itulah andalan kalian. Cuma menguntungkan orang Arab itu, teman-teman. Aduh. Nah, gue bukain An-Nisa ayat 4. Iya. Ya. Di sini dia cuma baca disuruh nikahin 4. Ya. Ya. Di sini An-Nisa ayat 3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Jadi bukan masalah adil atau lu harus diwajibkan. Apakah lu bisa adil? Karena kebanyakan manusia kurang bisa adil. Kurang bisa adil. Ya, tapi ada larangan menikah 4 tidak. Monggo. Tapi dianjurkan
Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang satu saja atau hamba saja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zolim. Kenapa nggak lu baca itu yang terakhirnya Ucup? Tapi ini nampol lagi ke mukanya sendiri. Tadi dia bilang kan, nih 4 perempuan itu bagaimana satu laki-laki 4 perempuan? Bagaimana bisa adil? Ya, satu laki-laki. Kalau satu laki-laki 4 perempuan itu tidak adil. Ya, nggak usah sekolah sampai S3. Ya, anak SD pun sudah tahu itu tidak adil, tidak sama. 1:4 itu tidak sama, Om. Dia gemes. salah. Aduh. Abraham istrinya berapa? 1, ada Sarah, Ketura, Hagar. Ada 3. berapa? 3. Bagaimana 3 bisa berlaku adil? Ini bukan main ini. Kenapa kau tidak mempermasalahkan Abraham? Kenapa nggak mau mempermasalahkan Abraham? Ya, tolong orang-orang Kristen, coba permasalahkan dulu yang lain yang ada di Bible-mu dulu, permasalahkan dulu nabi-nabimu semuanya, termasuk Nabi Abraham, ya bapak segala para nabi. Tuh istrinya 3, coba dikomentarin dulu aja, jangan Nabi Muhammad dulu, ya kan? Jangan anjuran Anissa ayat 3, jangan. Kita harus berlaku adil, kan begitu. Kalau nggak bisa, 1 saja. Kan gitu. Nama istri Yakub, bagaimana 1 dan 4 bisa adil? Nih Ucup denger nih. Yang pertama, Yakub memiliki 4 istri, ya, Lea, Rahel, Bila, Jilpa. Bodohnya bukan main ini Ucup Manubulu, ya. Lea, Rahel, Bilha, Jilpa. Betul? Ada 4 nggak nih? Betul. Coba putri Lea, putri Laban dan istri pertama Yakub melalui tipu daya ayahnya. Rahel, adik Lea dan istri kedua Yakub. Adik kakak diembat. Adik kakak diembat loh. Daud memiliki banyak istri. Mikal, Abigail, Ahinoam, Maca, Hagit, Abital. Istri Daud ini adalah Bathsheba. Waduh, bagaimana Ucup? Aduh. Nama istri Salomo. Aduh, ini juga bingung. Namanya itu udah sampai nggak ada itu tulisannya tuh. Wah, nih baca ya, Salomo memiliki sekitar 700 gundik lainnya. Terus ini seorang wanita keturunan Amon, ibu penerus tahta Raja Erebeham, putri Fir'aun. Wah, 700 istri, bos. Gimana, Cup? Apakah adil ini, Cup? Mikir, Cup. Padahal Daud dan Salomo adalah cikal bakalnya Yesus. Tuhanmu, Cup. Aduh, tapi inilah ya salah satu contoh orang yang tidak membaca kitabnya sendiri terus ngata-ngatain nabi di dalam agama lain gitu loh. Kan ngaco ya. Ini itu sampai sini aja kita. Enggak, ada satu lagi nih. Apa? Abis ini ada nih. Ini terakhir ya. Teman-teman di Islam, ayolah sadarlah, buka pikiran kalian. Ya, saya mencerahkan ini teman. Jangan langsung marah-marah dulu. Oh, ini penistaan. Itu kerjaan kalian semua memang selama ini. Itulah andalan kalian. Cuma menguntungkan orang Arab itu teman-teman. Cuma menguntungkan orang Arab. Ya, itu tidak menguntungkan dirimu. Karena kalau engkau berpikiran cerdas, berpikiran waras, 1-4, mana bisa adil? Ya, kecuali 4 sama 4, ya, jadi masing-masing punya 1. Itu loh. Itu baru adil. Pakai otak dong, teman-teman. Ya, bukan pikiran kalian ya. Biar aja ketawa. Keras, teman-teman. Itu yang saya Biar aja ketawa. Itu ada di Bible sendiri loh. Apa namanya? Ini kayak yang memelintir-melintir seperti Daisuma, Nandar, ya. Kalian lalu sendiri yang melintir tadi. Otak lu yang melintir, otaknya dia yang melintir. Coba lihat, di Bible-nya ada kok. Di Bible-nya banyak, bisa kita sebutin satu-satu orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah
yang istrinya banyak. Punya otak itu tidak waras, teman. Ya, mungkin bisa dibilang ODGJ. Siap. ODGJ. Mana adil? Anak SD itu sudah tahu ini tidak adil. Aduh ya Allah. Ya, mana mungkin bisa adil itu? Tuh, lanjut itu. Ada nama Terus kita Muhammad. lihat lagi, balik lagi ke Muhammad. Muhammad titik pusatnya. Muhammad aja 11, tapi kok umatnya cuma 4. Di sini saja kelihatan ini orang sudah tidak ada keadilan. Bagaimana kalian bisa jadikan pemimpin? Dia 11, kalian hanya 4. Ya, bagaimana teman? Di sini saja sudah tidak adil nih. Ini cacat logika, teman. Jangan marah-marah dulu ya. Saya ini mencerahkan Anda semua, ya, supaya Anda punya pikiran itu terbuka. Nah, bagaimana bisa adil? Nabinya 11 katanya. Kita disuruh 4. Yang suruh Allah. Suruh 1, bukan 4. Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad yang nyuruh loh. Bukan. Ya. Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad yang nyuruh. Kok bisa-bisanya dia bilang mengatakan ini adalah Nabi Muhammad yang nyuruh? Ya. Ya ini. Bahkan di sini ditulis di An-Nisa ayat 3 itu dikatakan jika engkau tidak berlaku adil, maka engkau nikahilah satu. Ya. Tolong, jangan idiot. Jangan ODGJ, Oten. Ya. Jangan ODGJ. Jadi ikutin cucup. ODGJ. Waras. Ya. Coba lu bayangin aja dengan kondisi kayak begini, otak kalau udah nggak waras, ya kan? Ya kayak begini, dia bisa mengomentari apapun itu. Makanya teman-teman Muslim, kenapa saya begini, Erik begini segala macam? Ini adalah cara kita mencegah kalian teman-teman Muslim yang awam, ya kan, untuk tidak terpengaruh sama ODGJ ini. Dia aja sudah tidak diakui oleh jemaatnya, tidak diakui oleh Kristen. Kok bisa-bisanya kalian percaya dan teriak haleluya puji Tuhan? Kan stres ya. Enggak. Inilah kalau misalnya kita ngobrol sama yang waras kayak MYM, terus pendeta siapa tuh? Budi Asali, terus sama pendeta HTD. Kalau kita ngomongin masalah poligami, dan mereka pasti setuju, Bang. Mereka pasti setuju. Oh iya, nabi-nabi kita pun di dalam Alkitab berpoligami dan tidak ada larangannya. Cari larangan poligami dalam Alkitab, nggak akan ketemu, Bang. Iya. Kecuali omongan si Paulus. Nah, kayaknya gak tau ya. Gak apa namanya. Gue berani loh debat sama dia. Berani. Bener, gue berani banget. Mau apa kayak gimana? Mau kapan? Ya. Nih, tantangan buat Yusuf Manubulu, saya undang tidak terjadi apa-apa. Gak usah sama Doditan, gak usah sama Zuma, gak usah sama Nandar, gak usah sama yang lain. Sama saya yang awam nih. Yang gak ngerti, yang lu anggap gue goblok. Debat sama gue, live kan. Bikin gue tolol. Bikin gue jadi orang tolol. Ingat ya, ini tantangan. Siapa tolong tekin tantangan buat Yusuf Manubulu debat sama saya. Nanti kalau misalnya dia live kita pantengin aja, Bang. Nanti kita live, kan dia suka live juga. Misalnya dia buat judul lagi, ketika live, ya kayak tadi kita tungguin live-nya, nggak nongol-nongol. Tapi udah nyampe intinya sih. Iya. Udah nyampe intinya yang tadi sesuai dengan thumbnail yang dikatakan, tidak layak Nabi Muhammad menjadi teladan. Bagaimana dalam kitabnya ya? Nabi-nabi yang lain menikah, sedangkan Yesus yang adalah nabi, yang disebut adalah utusan, kok nggak nikah? Untuk apa disunat? Iya. Kalau katanya HTD aksesoris. Bukan gue yang ngomong loh. itu yang ngejerat si Julius. Julius yang kena. Dia ngomong HTD, Julius yang kena. Aduh, sorry ya Jul ya. Tapi ini lucu gitu. Julius sampai bilang, kenapa? Aku, Bang. Aku yang kena. Si HTD malah lempar tangan. Kenapa dipublikasi katanya kan? Oke. Tapi itulah teman-teman, indahnya dunia apologet. Indahnya dunia apa ya? Keagamaan ini jadi semakin beragam, semakin seru gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang contoh-contoh makhluk seperti ini, ya wajib gitu ya. Kita harus apa namanya ya? Kita lawan ya, kita perangi mereka bukan dengan perang senjata, bukan dengan perang nuklir, tapi dengan perang pemikiran. Betul. Gitu.
Oke, mungkin segitu saja. Ini lumayan menguras waktu dan tenaga. Nanti teman-teman silakan subscribe kami. Nanti ini akan dibagi dua ya. Satu di Mualaf Channel, satu di Mualaf Prince. Ya. Jadi nanti teman-teman silakan gabungkan keduanya dengan nonton dua-duanya dengan cara subscribe dulu, terus like, terus di-share kalau bermanfaat. Ya, Oke. gitu. Silakan ditutup. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara muslim semuanya yang sudah menyimak kehadiran kita berdua, ya kan? Yang rindu dan menampol orang-orang ini semuanya. Cuma tadi kita nggak nampol Iya. tempatnya beda sekarang. Beda. Gak ada bantal, gak ada apa yang harus dilempar gitu kan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.